warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya kepada panitia dan tuan rumah, kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kami atas undangannya memberikan tausiah di acara Maulid hari ini. Tentu kita semua berharap bahwa acara Maulid, peringatan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita gelar tiap tahun, bahkan Muadini Mandar khususnya gelaran peringatan Maulid ini sampai 3 bulan, bahkan tak terbatas. Satu kisah tentu kita semua tahu Imam Labeo. Imam Labeo bahasa Anda tidak hanya bulan Maulid memperingati Maulid Nabi, tetapi Mu'ruami nalambi 10 pendai na bulan Islam Kamaria Allah sinaya memunuk mitia. Jadi motif 2 sangang biar bulan Ramadan, kalau tepat hari Senin 12 Ramadan, maka beliau memauli. Bahkan lebih ekstrim lagi, barangkali bagi kita yang sering membid'ahkan acara-acara seperti ini. Pernah suatu ketika, cerita ini saya dapat sekitar 1 bulan yang lalu di rumah beliau Malapeo, bahwa pernah terjadi dia bainena Malapeo memo ngomel beliau, bahkan mau ini dia oleh-oleh mondang guru apakah guru kita ini Malapeo sudah tidak pikun. Baru ada salah seorang kiai yang bertanya kepada istrinya, kenapa ibu katakan bahwa beliau oleh-oleh atau pikun? Menidai dia buang, dia nak dek misuma sokol, menyediakan sokol, tali Allah sinainya, kalau 10 pendainya, tapi nama mulu dengan sangat. Apakah yang oleh-oleh? Apa netannya dan guru? Meniapa musanga oleh-oleh? Kau anggap saya pikun? Saya ini, kata beliau, kalau pernah suatu saat salili alori Rasulullah sampai meneteskan air mata saya, membunuh ya. Tentu kapasitas di Malapeo sudah tidak dipertanyakan lagi. Di Mandar ini siapa beliau? Maka yang membid'ahkan, maaf, kami tidak akan percaya Anda dibandingkan beliau. Jadi motor sidang lele. Jamaah Maulidur Rasul yang dimuliakan Allah, dalam kitab Al-Mustadrak Syekh Ad-Nuri, dalam kitab Al-Mustadrak jilid 5 halaman 355 hadis ke-72, beliau menyampaikan satu riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bahwa beliau pernah bersabda, apa kata Rasul? Saya ini ketika saya sampai di langit pada peristiwa Isra Mi'raj, saya melihat hal yang aneh. Saya melihat seorang malaikat yang mempunyai tangan 1000, dan tiap tangannya itu memiliki 1000 jari. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat itu sementara menghitung jari-jarinya. Lalu saya bertanya kepada Jibril sebagai pendampingku, kata Rasul pada saat itu, ya Jibril, malaikat siapa itu Jibril dan apa tugasnya? Maka Jibril menjawab, dia adalah malaikat Allah yang ditugaskan menghitung butiran-butiran air hujan yang jatuh ke bumi. Lalu Rasulullah Muhammad SAW penasaran. Dia bertanya kepada malaikat yang punya tangan 1000 dan jari-jari 1000 itu, malaikat, apakah engkau bisa menghitung tetesan air hujan mulai dari Nabi Adam sampai saat ini? Apa jawabnya? Wallah, demi Allah yang mengutus engkau ya Rasulullah dengan benar, saya bisa menghitung tetesan air hujan berapa jumlahnya mulai dari Nabi Adam sampai saat ini. Bahkan saya bisa memilah-milah berapa yang jatuh di daratan, berapa biji yang jatuh di gunung, berapa biji yang jatuh di lembah-lembah, berapa biji tetesan air hujan yang jatuh ke sawah, yang jatuh ke sungai, bahkan tempat-tempat yang tidak diketahui manusia sekalipun saya bisa menghitung mulai dari Nabi Adam sampai saat ini. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kagum dan bangga atas kecerdasan malaikat ini. Kemudian malaikat ini berkata, ya Rasul, meskipun saya mempunyai kepandaian dan keulungan dalam menghitung sebagai anugerah Allah pada saya, meskipun saya bisa menghitung tetesan air hujan mulai dari Nabi Adam sampai saat ini, baik yang jatuh di laut, yang jatuh di darat, yang jatuh di gunung, yang jatuh di sawah, tapi saya ya Rasul mempunyai kelemahan dan kekurangan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya malaikat, apa kekurangan dan kelemahanmu? Lalu malaikat itu menjawab, kelemahan saya ya Rasul, kekurangan saya ya Rasul, ketika umatmu berkumpul, kemudian menyebut namamu, lalu bersalawat kepadamu, maka saya tidak bisa menghitung jumlah pahala dan rahmat Allah yang diturunkan pada saat itu. Demikian kita hari ini, hadirin dimuliakan Allah. Kalau ada kita dengar orang yang membid'ahkan acara-acara seperti ini, dengarkan saja, jangan terpengaruh, karena akibatnya akan Anda rasakan bukan ketika di akhirat, bahkan dalam kehidupan dunia. Jadi tidak perlu dibahas lagi apa yang mau turun di tempat ini. Malaikat yang cerdas tadi angkat tangan, tidak mampu menghitung pahala-pahala yang diberikan Allah kepada kita semua, baik undangan, panitia,
apalagi sahibul bait, tuan rumah yang berkorban harta pikiran dan tenaganya untuk mengumpulkan kita mengadakan peringatan hari lahirnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala itu tidak makan kalkulator. Dalam bahasa Al-Quran, bighairi hisab,